Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia di pagi yang cerah ini, semoga kita selalu semangat dalam beraktivitas. Sahabat yang berbahagia, di sini saya akan membahas perihal kemalasan berujung kerugian. Membahas tentang malas, teman-teman. Menurut Edizakus, rasa malas itu bisa diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Dan apabila ketika dilihat dalam garis besar keluarga besar, rasa malas itu berarti tidak disiplin, tidak tekun, ataupun menolak tugas, dan selalu menunda-nunda pekerjaan. Pun, menurut pendapat lain, menyebutkan bahwa malas juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang negatif. Kalau mengatakan negatif berarti itu tidak baik ya teman-teman ya. Dan berpengaruh malas ini cukup besar karena tidak menghasilkan hasil yang produktivitas. Itu menurut pandangan para tokoh tentang malas. Dan apabila kita lihat dari sisi agama, malas itu seperti apa sih ya? Perlu teman-teman ketahui bahwa menurut pandangan agama, malas itu bisa dikatakan sebagai futur. Iya, futur teman-teman. Ketika teman-teman mengatakan atau bertanya futur itu apa, jadi saya jelasin sedikit. Futur itu adalah kemalasan ataupun suka berleha-leha, dan hal ini pun bisa menjadi sebuah penyakit pada seseorang, tetapi dengan suatu waktu. Jadi bisa teman-teman bayangin ketika teman-teman bermalas-malasan lalu suka berleha-leha, berarti tandanya kita sedang mengumpulkan penyakit. Wah, bisa kita bayangkan teman-teman, apabila penyakit itu sudah menyeluruh ke tubuh kita, apa yang terjadinya? Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Kalau saya sendiri berpendapat, apabila kalau malas itu adalah perasaan yang dimana seseorang itu tidak mau melakukan sesuatu karena itu di dalam pikirannya itu sudah memiliki nilai-nilai negatif, sehingga dia itu tidak mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu ataupun beraktivitas. Itu menurut pandangan saya tentang malas. Jadi saya sedikit cerita tentang pengalaman pribadi. Jadi saya pernah itu yang namanya diserang malas. Fase-fase malas lah. Mau berbuat apapun itu tidak ada semangat. Selalu saya tunda dalam beraktivitas yang seharusnya itu bisa saya kerjakan hari itu. Namun di benak pikiran saya itu ada bisikan seperti udah besok aja, udah besok aja, udah besok aja. Jadi seperti itu. Dan dari malas yang sudah saya benamkan ataupun yang sudah menyerang saya, jadi itu akhirnya itu malas itu semakin menjadi dan menyerang saya, semakin malas, sehingga saya itu udah lupa lah akan tujuan saya itu yang harus saya kerjakan hari itu. Jadi kalau kita berleha-leha atau bersenang-senang dalam kemalasan, ya kita akan semakin malas. Obatnya adalah kita harus lawan itu rasa malas. Karena apa? Kenapa kita harus melawan rasa malas? Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa rasa malas itu cukup membahayakan bagi diri kita, teman-teman. Kenapa membahayakan? Karena malas, hidup kita tidak akan ada tujuan. Karena malas, hidup kita pun tidak karuan. Hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita kacau balau. Hidup kita juga bisa tidak berarti. Dan rasa wibawa ataupun secara kesehatan jadi itu tidak bagus. Mungkin
teman-teman pun pernah merasakan hal yang serupa. Kita juga pernah mengalami fase-fase kemalasan. Perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman sadari bahwa musuh terbesar kita itu bukanlah premanisme, bukanlah orang-orang jahat yang suka malak, yang suka tawuran. Bukan, mereka itu bukan musuh kita. Kalau kita berseteru dengan dia, bisa jadi itu musuh kita. Jadi musuh kita yang terbesar itu adalah rasa malas yang ada di dalam diri kita. Iya, dialah musuh kita. Rasa malas itu yang selalu membuat kita gelap akan masa depan. Jadi jangan biarkan rasa malas itu menyerang kita sehingga kita asik dalam kemalasan. Beberapa waktu lalu, saya pernah mendengar ungkapan, mending bodoh tapi rajin daripada pintar tapi malas. Ini perlu teman-teman ketahui, biar saya lurusin. Kerajinanlah yang membuat seseorang itu menjadi pintar, menjadi pandai, menjadi cerdas. Sedangkan karena kemalasan itu akan membuat seseorang atau membuat kita itu menjadi bodoh, menjadi tidak mengerti, menjadi tidak tahu. Jadi apa? Intinya karena malas mereka menjadi bodoh. Karena ia rajin, maka ia menjadi pintar. Jadi ungkapan yang seperti itu saya tidak setuju. Dalam permasalahan ini bisa kita simpulkan bahwa rasa malas itu tidak membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Buat orang lain pun gak akan manfaat. Dan sebaliknya, rasa malas itu akan merugikan kita, merugikan diri sendiri. Menurut pandangan tokoh, menurut pandangan agama pun, rasa malas tidak membawa manfaat buat kita. Semoga dari materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrohnya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Bersama saya, Ayah Kai, salam hangat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.